Shalom saudaraku, hari ini saya akan ajak saudara untuk merenung hal yang sangat penting. Di dalam kekristenan, ya, dalam kita mengikuti Yesus ada dua hal yang sangat penting sesungguhnya di dalam hubungan kita dengan Allah. Ya, yaitu yang pertama itu adalah dosa. Dan yang kedua itu adalah penyesatan. Tetapi sayangnya, ya, sadar atau tidak, kita mendapati di mimbar-mimbar gereja hamba-hamba Tuhan lebih banyak mengkhotbahkan, ya, atau mengajarkan mengenai dosa. Ya. Hampir jarang kita mendapatkan khotbah, ya, mengenai penyesatan. Padahal penyesatan itu jauh lebih fatal akibatnya daripada dosa. Kenapa begitu? Karena kalau kamu jatuh di dalam dosa, kamu masih bisa suatu waktu tersadar, ya kan, lewat mungkin teguran, nasihat siapapun, ya, kamu tersadar, akhirnya kamu kembali bertobat, hidup di dalam kebenaran kembali. Beda dengan penyesatan. Kalau penyesatan, begitu kamu terperangkap ke dalam penyesatan itu, maka kamu seperti orang yang lupa jalan pulang. Ketika ada orang mengingatkan kamu, reaksi kamu itu bisa kejam, bisa jahat, bisa balik menyerang orang yang mengingatkan kamu. Di situ letaknya, ya. Jadi ada dua perbedaan yang sangat jelas orang yang jatuh di dalam dosa dengan orang yang tersesat. Penyesatan ini mengapa dia fatal? Karena tujuan dari penyesatan itu adalah membuat kamu, ya, hubungannya dengan Allah itu tercabut sampai ke akar-akarnya. Ulang, ya. Penyesatan itu bertujuan untuk mencabut kamu dari hubungan kamu dengan Allah itu sampai ke akar-akarnya. Artinya kamu kehilangan keselamatan. Ya. Itulah makanya penyesatan ini begitu fatal akibatnya. Ya, apakah penyesatan itu ada hari-hari ini? Ada. Coba kita baca dulu Matius 18, ya, Matius 18 ayat 6 sampai 7. Matius 18 ayat 6 sampai 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Di sini firman Tuhan mengambil contoh anak-anak kecil. Ya. Anak-anak kecil ini mempunyai sifat pribadi itu yang masih polos, masih tulus. Jadi hubungan orang, ya, yang polos, yang tulus dengan Tuhan ini kemudian disesatkan. Ya, makanya digambarkan sebagai anak-anak kecil. Ya, bukan kita ini anak kecil, tetapi kita mengetahui bahwa anak kecil itu hubungannya sangat polos. Ya, anak kecil terhadap orang tuanya kan begitu. Apa yang orang tuanya ngomong, iya ma, iya pa, gitu. Ya, itu aja yang diturutin. Nah, orang-orang yang tulus hati mendekatkan diri kepada Tuhan, ini kemudian disesatkan. Makanya di kalimat berikutnya dikatakan sana, dicelakalah dunia dengan segala penyesatannya. Ya, dunia itu dikatakan celaka. Ya, kaitan dengan yang tadi sudah saya uraikan bahwa penyesatan itu sangat fatal karena dia memutuskan hubungan seseorang dengan Allah, ya, sampai ke akar-akarnya. Dalam arti orang itu kehilangan keselamatan. Iya. Ambil contoh, misalkan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Satu perintah Allah ketika itu, ya, bahwa mereka dilarang untuk makan dari buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Nah, di dalam masa kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis tidak mengganggu mereka di dalam semua aspek kehidupannya di sana. Ya. Iblis menunggu, ya, pohon itu, ya, sampai ada kesempatan dia untuk menjatuhkan mereka melalui pohon yang dilarang buahnya dimakan. Kenapa? Iblis tahu begitu mereka makan, hubungan mereka dengan Allah itu terpisah. Nah, hari ini kita juga mengalami sebetulnya, ya, sudah mulai ada dan sebetulnya dari dulu-dulu sudah ada gitu, ya. Penyesatan itu misalnya, ya kan, ada orang sudah percaya Yesus, ya, tapi menunda-nunda
melakukan baptisan selam. Jadi kita tahu sebetulnya bahwa baptisan selam itu adalah tanda pertobatan, ya, hidup yang baru. Hidup yang baru dalam arti hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ada orang yang berargumentasi begini, nantilah baptisan itu kalau saya sudah mau sungguh-sungguh bertobat. Ini kan sesuatu yang lucu sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang mampu, ya, untuk menghadapi kejatuhan dalam dosa. Oleh karenanya itu kamu harus memberi dirimu dibaptis, ya kan? Bertobat dari segala kesalahan kamu, dosa-dosa kamu di masa lalu. Iya. Kemudian kamu hidup baru dengan adanya Roh Kudus di dalam kamu. Dan Roh Kudus itu justru yang akan memampukan kamu menghadapi dosa. Supaya kamu tidak terus-terusan lemah, tidak terus-terusan dapat jatuh di dalam dosa. Iya. Itu. Nah, ini kan sebetulnya penyesatan yang masuk, ya, yang dianggap seperti biasa, tapi fatal sebenarnya. Karena kalau kamu tidak memberi dirimu dibaptis, kamu tuh sebenarnya tidak ada hubungan dengan Allah. Iya. Itu merupakan perintah. Iya. Yesus sendiri mempertontonkan, ya kan? Yesus yang tidak mempunyai dosa apa-apa aja memberi dirinya dibaptis. Lah kamu siapa gitu loh? Dosamu seabrek-abrek kok. Ya kan? Pakai argumentasi ini ono gitu. Iya. Nah, ini penyesatan sebenarnya. Belum lagi dalam masalah baptisan. Ya kan? Kita jangan main-main gitu loh. Tuhan Yesus sudah menunjukkan, ya, mempertontonkan bahwa dia datang menemui Yohanes Pembaptis kala itu, Iya. dan memberi dirinya dibaptis, ya kan? Yohanes membaptis dia sesuai dengan unsur kata bahasa Yunani, ya, katanya baptisan itu berasal dari kata baptiso yang arti tenggelamkan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa baptisan yang benar yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada waktu itu adalah dia menenggelamkan dirinya. Kemudian setelah dia keluar dari air ya, bukan keluar dari sungai. Iya. Berbeda. Kalau keluar dari sungai, dari air dia melangkah keluar. Iya. Ini berbicara dia keluar dari air, berarti tadinya dia di dalam air. Iya. Ya, jadi waktu dia keluar dari air, ada Roh Kudus berupa merpati dan suara Allah yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Iya. Jadi ini adalah pintu penyesatan juga yang sedang diincar-incar oleh iblis. Bagaimana iblis memanfaatkan ini menjadi celah yang mematikan. Seperti contoh tadi kan, percaya Yesus sudah, Iya. tapi dibaptis tunda. Iya. Ya kan? Harusnya orang ini melakukan baptisan yang benar. Di Alkitab sudah diperintahkan, berilah dirimu dibaptis, ya kan? Supaya kamu memiliki hidup baru. Hidup baru ini dalam arti tadinya kamu hidup sesuka-sukamu kamu, tapi sekarang kamu ada Roh Kudus yang akan memimpin kamu di dalam kebenaran. Artinya ketika kamu menghadapi dunia, itu sekarang akan berbeda. Kalau dulu kamu begitu lemah, gampang jatuh di dalam dosa, dengan ada Roh Kudus, kamu menjadi kokoh kuat, dapat menghadapi godaan, dapat menghadapi segala cobaan-cobaan supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Iya. Jadi tanpa baptisan yang benar, itulah kamu itu akan terputus hubungannya dengan Allah. Nah, jadi iblis mengincar hal-hal yang paling sensitif antara hubungan kita dengan Allah. Dia tidak mau ganggu kamu dari dagang kamu, dari bisnis sekolah kamu. Ya kamu sekolah sampai level berapapun, iblis santai-santai aja gitu loh. Karena dia pikir ganggu kamu di bagian itu tidak akan memutuskan hubunganmu dengan Allah. Paling dosa jatuhnya. Iya. Ya kan, dosa dinasihatin kamu bertobat. Tapi penyesatan ini loh yang bahaya. Ya. Jadi kita itu harus memberikan konsentrasi, fokus, ya. Harus mengamat-amati. Di dalam kekristenan ada yang disebut penyesatan. Iya. Penyesatan itu akan merusak hubunganmu sampai ke akar-akar, ya. Hubunganmu dengan Allah itu sampai ke akar-akarnya. Yang saya sebutkan di awal tadi, kamu lupa jalan pulang. Ketika ada yang mengingatkan, kamu galak, kamu balik menyerang orang yang mengingatnya itu. Ya, kamu katakan orang yang mengingatkan kamu itu, kamu tuh sesat, jalanku yang benar.
Nah, jadi kalau sudah mulai ada nuansa-nuansa yang mengatakan kamu sesat, nah di situ ada penyesatan sebenarnya yang sedang berlaku. Tinggal kita yang harus menentukan mana sebenarnya yang penyesatan, mana yang bukan. Bagaimana kita memutuskan itu? Kembali kepada Alkitab. Ya, belakangan ini lagi heboh nih di media sosial di saat kita bikin rekaman video ini. Ya, ada satu doktrin ya yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, ya, Firman adalah Yesus. Ini yang diistilahkan dengan oneness, Yesus only. Sementara sejak zaman kisah para rasul-rasul ya, dari para rasul-rasul sudah dibentuk suatu pemahaman bahwa di dalam kekristenan itu dipercaya adalah Tritunggal, Trinitas. Ya kan, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman, dan Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Ya, tetapi entah mengapa kemudian ada sekelompok orang, sebagian orang yang alergi dengan Trinitas Tritunggal ini. Padahal tanpa kita harus menyebutkan Tritunggal, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan 3 pribadi berkali-kali muncul. Ada disebut Bapa. Yesus mengajar orang berdoa. Bagaimana ucapannya? Bapa kami yang di sorga. Padahal yang ngajarin Yesus. Ya kan? Pada waktu Yesus dibaptis, ada suara Allah, yaitu ada Roh Kudus. Ya kan? Memang kan 3 ini satu hakikat gitu loh. Satu menjadi dalam perannya tuh 3 gitu. Firman yang menjadi manusia jelas itu kan ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Nah, makanya tanpa kita harus membuat suatu kata tertentu seperti yang kita kenal Trinitas atau Tritunggal, kita juga akan tetap menemukan 3 hal ini. Nah, tapi kita harus tegas. Kalau ada yang memandang lain bahwa Allah itu tidak mempunyai 3 pribadi, hanya Yesus saja, betul-betul ini harus kita tolak. Ya, kita mengenali Yesus hari ini. Karena dia menjadi manusia dari firman. Ya, bukan firman itu yang diberi nama Yesus, tetapi manusia dagingnya. Firman menjadi manusia, dinamailah dia Yesus. Ya, kemudian kalau tidak ada firman, otomatis tidak ada Yesus. Ya kan? Kalau tidak ada firman, tidak mungkin juga ada Allah. Allah tanpa firman itu bukan Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Ya, jadi bagaimana mungkin Yesus yang muncul ini kemudian semua diredus, ya, dikerucutkan menjadi Yesus only. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita dibawa untuk mengenal Allah yang keliru. Amin. Ya, karena dari dulu memang orang kan sudah berusaha dengan akal pikirannya, dengan pengalamannya mau membuat Allah sendiri. Ya, Musa naik ke Gunung Sinai cuma berapa waktu, turun-turun sudah ada lembu emas disembah. Ya kan, ini contoh gitu loh, bahwa dari dulu memang ada upaya-upaya untuk menciptakan Tuhan, tidak mau mengakui Tuhan yang diberitakan, yaitu Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan. Nah, oleh karena itu penting sekali sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, ya, harus terus sadar bahwa penyesatan itu jauh lebih fatal, jauh lebih berbahaya daripada sekedar kejatuhan dalam dosa. Kejatuhan dalam dosa itu tidak baik, tetapi kejatuhan kamu ke dalam penyesatan itu sangat buruk. Itu betul-betul memutuskan hubunganmu dengan Allah Pencipta. Kamu kehilangan keselamatan. Seberapa baikmu hidup, ya kan? Kamu rajin beribadah, kamu rajin pelayanan. Satu hal di mana kamu sudah disesatkan, maka segala sesuatu menjadi sia-sia. Ya, saya ingatkan tadi mengenai baptisan. Mungkin orang ini sudah rajin ke gereja, rajin berceramah kemana-mana, ya kan? Memberitakan firman Tuhan, pelayanan di mana-mana. Tapi dia tidak memberi dirinya dibaptis. Kenapa? Karena ada yang membisikkan kepadanya, nanti aja baptis itu kalau kamu udah sungguh-sungguh mau bertobat. Jadi ketika dia cabut nyawanya, dia tidak sedang di dalam pertobatan. Ini kan
mudah dicerna sebenarnya, tetapi ya itulah. Makanya perlu kita tuh kesadaran, ya. Jangan sampai kita terjebak ya dengan argumen-argumen, ya. Saya beritahu bahwa mempelajari firman Tuhan, memahami firman Tuhan itu tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi. Banyak orang, dokter, profesor nggak selamat juga. Yesus juga memilih murid-muridnya Petrus, nelayan, ya kan? Artinya yang dibutuhkan dalam hal ini adalah hati kita, ya, bukan pengetahuan kita. Siapalah kita mau menasihati Allah, kata firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pikiran Allah. Kita cukup mengerjakan, lakukan saja, kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada firman Tuhan, jangan buru-buru kita pikirin, oh mesti bagaimana ya gini-gini. Hati kita yang perlu kita bereskan gitu, supaya kita itu betul-betul mempunyai hati yang bersih, supaya firman itu dapat tinggal di dalam hati kita. Kalau firman sudah menguasai hati kita, maka dia akan menguasai pikiran kita. Amin. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Kalau hatimu gelap, ya penuh dengan kejahatan, maka pikiran-pikiran jahat itu akan muncul. Begitupun sebaliknya, kalau hatimu dikuasai oleh firman Allah, maka itu akan muncul hal-hal yang positif, yang berkenan kepada Allah. Kiranya renungan kali ini memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Amin.